Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Yeah. Kita mau katakan lagu ini dengan iman. Mau katakan, let's go. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. You're not done. You're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Whoa. From death to life, God's grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony. From death to life, God's grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Shalom Endisiut. Masih kurang semangat, sekali lagi Shalom Endisiut. Bisa berikan yang lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Amin. Sama-sama kita puji Dia, come on. Boleh dong tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab kami bersuka cita memuji Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyi. Arise my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to sing alive. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sama-sama kita akan go on, go. No one
Dengan lebih semangat lagi kita nyanyikan. All of this for your glory. All of this for your glory. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to life. Buat Tuhan kita, haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam namanya. Amin. Let's go. Kita katakan siapa namanya? Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Let's go in the sea. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya kalau Dia Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Dia Allah yang berkuasa. Ada kuasa di dalam setiap namanya. Amin. And it's here, let's go, praise it. Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman semua yang ingin beribadah secara onsite, teman-teman tidak usah lagi untuk seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung aja datang untuk beribadah secara onsite di NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park biasa diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apato di lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World biasa diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, M-Banking, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar ini. Mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mungkin sekian Youth minggu ini. Stay safe and God bless you. Haleluya, sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama belajar lagu baru dari NDC Worship, dimana kita mau katakan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup buka jalan bagi kita. Setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, inilah iman percaya kami. Kau setiap perkaraku ku temukan. Kau setia, sebab ada tangan Tuhan yang memegang hidupku, menopangku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pertama kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Kami punya Allah yang sanggup menolong kami dalam segala situasi hidup kami. Tuhan, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus memegang setiap kami Tuhan. Hari ini naikkan pujian sembahmu bagi Dia. Come on everyone, lift your hands up high. And together we sing. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Benar Tuhan, pertolongan-Mu ada bagi setiap kami. Selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada.
rendahkan setiap hati kami, rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau bawa segenap hati dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Biar kami boleh selalu mengerti dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup memegang dan menopang setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadikan Tuhan satu-satunya yang bisa kami andalkan. Satu-satunya yang bisa kami percaya dalam kehidupan kami. Dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan. Dalam setiap masalah hidup kami. Ketika kami bersuka cita, ketika kami menghadapi masalah, kami tahu Tuhan Yesus hadir dan sertai setiap kami. Mari teman-teman jadikan 1-2 menit ini waktu untuk bersyukur. Say thank you sama Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus baik buat kami. We worship you Jesus, hallelujah. Oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Mari jangan ada yang berdiam diri, katakan terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Sebab kami mau mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sebab Kau satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyatakan dengan imanmu sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Oh hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu pada Tuhan.
Yes, ini iman kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami yaitu Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu. Engkaulah yang kami andalkan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, kuduskan setiap kami, urapi setiap kami, biar kami pulang membawa berkat dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Thank you buat seluruh tim volunteer nih yang udah luar biasa melayani kita pada sore hari ini. Dan selamat sore semuanya, berjumpa lagi. Dan kali ini gue gak sendiri, gue duduk di sini sharing firman Tuhan bersama istri sendiri yaitu Ci Cecil. Yuk kita sambut biar gak grogi guys. Oke, gak berasa ya, tadi katanya masih di awal tahun 2024. Nah tapi tanpa sadar udah 1 bulan lewat. Sekarang kita udah ada di bulan Februari. Dan bulan Februari identiknya bulan apa sih? Ayo, ada yang tahu kira-kira apa tuh? Kamu tahu gak Say? Love. Love. Pokoknya bulan Februari terkenal sama yang namanya bulan kasih sayang. Ya. Nah, tapi teman-teman yang namanya kasih sayang itu bicara soal hubungan, setuju gak? Bener dong, yang namanya kasih sayang gak seru kalau sendiri. Itu bicara hubungan. Dan kalau ngomongin soal hubungan, ada yang memberi kasih sayang, selain itu ada yang menerima yang namanya kasih sayang. Nah khusus sore ini lebih seru lagi kalau yang namanya kasih sayang itu ada di dalam keluarga teman masing-masing. Jadi ada yang namanya kasih sayang di antara orang tua dan anak. Seru pokoknya, ya nggak? Oke, iya dong. Seru banget ya Say. Jadi grogi guys. grogi ya. Saya Ya. juga grogi nih bersama istri nih. Oke. Tapi kalau bicara kasih sayang di dalam keluarga itu kita tahu sendiri ya, itu nggak terjadi otomatis. Kadang-kadang kita berpikir, oke, kita lahir di dalam keluarga, kita punya orang tua, kita jadi anak, dan kasih sayang itu otomatis terjadi begitu aja. Enggak. Justru namanya dalam keluarga, dalam hubungan, nobody's perfect. Kita sebagai orang tua di tempat ini, kita nggak sempurna. Kalian sebagai anak-anak pun di tempat ini nggak sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu, akhirnya banyak terjadi gesekan di dalam hubungan keluarga. Nah, yang kita mau belajarin hari ini adalah ketika namanya terjadi gesekan itu pasti nggak enak ya. Setuju gak yang namanya gesekan? Gak enak ya, apalagi antara kita nih anak-anak sama orang tua kita. Itu kadang-kadang gak enak. Tapi sebenarnya guys, yang namanya gesekan itu baik loh buat kita. Itu sebenarnya gesekan dalam hubungan keluarga kita dengan orang tua, itu tujuannya apa sih? Ngebentuk diri kita. Dan itu akan membentuk hati kita sehingga apa sebenarnya? Kalau teman-teman mau punya kerendahan hati untuk mau dibentuk lewat gesekan-gesekan di dalam keluarga, saya jamin hubungan keluarga teman-teman pasti menjadi hubungan keluarga yang semakin baik. Itu gesekan ngebentuk loh hidup kita. Benar ya saya? Benar banget. Jadi kalau gesekan itu membentuk kita dan intinya setiap kita bisa punya apa? Bisa Setiap punya apa kita ya? bisa apa? Supaya hubungan kita itu sama anak-anak kita semakin baik lagi. Jadi ya, pokoknya punya khusus. hubungan yang harmonis. Iya dong. Tanpa gesekan nggak mungkin. Firman Tuhan aja bilang, besi najamin besi, orang menajamkan sesamanya. Apalagi orang tua sama anak. Itu butuh untuk saling digesek satu dengan yang lainnya. Dan sore ini kita mau belajar dari parents POV. Tentang gesekan-gesekan yang seringkali terjadi nih. Antara orang tua sama anak sendiri. Tapi kadang-kadang yang namanya anak-anak itu suka salah nangkep, suka kurang ngerti. Dan khusus sore ini kita tepatnya mau bagiin 4 area di mana seringkali terjadi yang namanya gesekan-gesekan antara orang tua dengan anak. Nah, tanpa lama-lama, yang pertama itu bicara soal hal menghormati. Ini yang pertama nih, hal menghormati. Siapa di sini yang gak pengen dihormati? Ada gak? Gak ada, mau orang tua, mau anak, pasti semua pengen yang namanya dihormati. Gak ada yang mau namanya dihina-hina, betul gak? Benar banget. Dan kalau ngomong hubungan antara orang tua dan anak, ada gak kira-kira orang tua di sini? Ada orang tua di sini? Apa cuma saya berdua?
Enggak, ada Ko Iwan tuh. Ada Ko Iwan. Kepengen gak sih anak kita gak hormat sama kita? Kepengen gak Ko Iwan? Enggak, pasti kita sebagai orang tua pengen anak-anak untuk bisa hormat sama kita. Benar ya saya? Benar. Apalagi kalau saya seorang ibu yang ngerasain banget nih 9 bulan hamil, gede-gede, berat. Menjalani kehamilan itu gak mudah, gak gampang. Susah tidur, ketika baru lahir, begadang, tengah malam bangun, ngegedein sampai gede sekarang ini. Dan ketika anak jadi gak hormat sama kita, itu sih sedih banget pastinya. Jadi makanya itulah kenapa setiap orang tua pasti pengennya anak itu hormat sama orang tua. Dan yang namanya hamil itu berat beneran guys. Saya pernah gendong Ci Cecil. Ketika hamil perut gede naik 3 lantai. Dan trust me, berat bener rasanya. Jadi sedih banget kalau sampai anak-anak tuh gak hormat sama kita. Karena ya itu banyak susahnya ya kita ya. Betul. Untuk hamil, bener banget. Gak gampang, gak mudah. Jadi kenapa kita mau anak-anak untuk hormat sama kita? Sebenarnya dalam firman Tuhan juga katakan, di dalam Matius 15 ayat 4 berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Wow, mengerikan ya kalau kita baca firman Tuhan ini, ketika mengutuki ayah atau ibunya aja dihukum mati. Jadi sebenarnya bukan mau kita nih sebagai orang tua yang seakan-akan kayak orang tua gila hormat banget sih, nuntut hormat banget sih sebagai orang tua, bukan begitu. Tapi menghormati orang tua itu memang sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap kita. Yes, bener banget. Bahkan sore ini gue mau bilang, gue aja itu juga anak dari orang tua. Betul gak? Bener kan? Ci Cecil juga anak dari orang tuanya. Dan sampai sekarang puji Tuhan, orang tua kita masih ada dua-duanya. Dan apapun kondisinya, kita pun tetap belajar menghormati orang tua kita. Kadang-kadang gak enak menghormati orang tua, mudah gak? Gak mudah. Gak mudah. Terutama dari sisi anak. Kenapa? Kalau kita sebagai anak-anak berasanya apa? Orang tuaku kayaknya rasanya nuntut banget sih untuk hormat sama mereka. Gitu. Ya rasanya kalau dari sudut pandang orang tua, kita tuh ngerasa gitu. Anak-anak tuh kayaknya berat banget ya. Kayaknya anak-anak nganggapnya, lu kenapa sih jadi orang tua? Kayaknya gue harus hormat banget sama lu gitu. Nah padahal sebenarnya gue mau bilang sebagai orang tua, nobody's perfect. Yes. No parents are perfect. Gue berdua pun gak sempurna gitu loh. Dan orang tua bisa gak bikin salah sama anak-anak? Bisa banget. Jadi ya orang tua itu terkadang secara gak sadar suka bikin hal-hal yang menyakiti hati anaknya. Suka bikin hal-hal yang menunjukkan kesan orang tua sendiri gak menghormati seorang anak. Langsung ketawa-ketawa anaknya di situ, mendukung, support, bener mami gitu kan. Bener. Ya jadi kadang-kadang tindakan-tindakan dari orang tua yang suka menyakiti anak, nggak menghormati anak itu seperti apa ya? Kayak mungkin suka kadang-kadang ngebentak di depan umum. Apalagi saya? Ya saya ngaku dosa. Kan tadi Langsung dibilang, ngaku dosa. gak ada orang tua yang sempurna. Gua pun pernah. Pada zaman pandemi, tahun 2020 tuh pada waktu pandemi gue inget banget. Tiba-tiba kan gak sekolah dari rumah doang. Anak gue yang biasanya ngeles tiba-tiba gak ngeles. Dan akhirnya harus belajar gitu. Dan karena gue bingung, gue sebagai bokap gitu, sebagai papa gitu. Ajarin dia untuk ngebantu niatnya. Tapi karena saya ini gak cukup sabar, akhirnya jadi kadang-kadang bisa marah gitu sama anak saya yang paling gede gitu. Dan ketika itu terjadi, wah rasanya sedih banget. Kalau habis marah ya saya inget, gue masuk ke kamar, gue ngomong sama Ci Cecil, aduh gue dosa lagi nih. Kenapa? Gue udah marahin anak gue. Dan gue berasa, iya ya, gue pun sebagai orang tua mesti belajar dong. Kita juga harus belajar menghormati anak kita. Betul. Gitu. Dan itu nggak mudah sebagai orang tua karena orang tua itu nature-nya kan adalah anak harus hormat sama orang tua. Jadi untuk buat kita orang tua belajar untuk bisa menghormati anak, menghormati keputusan anak, menghormati privacy anak itu nggak mudah sebenarnya buat kita orang tua ya. Kita pun masih belajar. Dan di sini dibilang ketika kita membiarkan rasa tidak hormat itu ada, artinya anak nggak hormat sama orang tua juga nggak menunjukkan rasa hormat sama anak. Yang ada akhirnya hubungan di dalam keluarga itu menjadi dingin dan kaku. Nah ini yang kita nggak mau. Ada yang mau di sini punya hubungan dalam keluarganya yang dingin, kaku? Nggak ada ya.
pastinya nggak ada yang mau. Tapi pada kenyataannya banyak yang ngalamin. Karena apa? Yaitu karena nggak ada rasa hormat satu sama lainnya. Ketika anak ngomong sama kita, kebayang nggak kalau kita lihat ya anak kita kadang-kadang ngomong sama orang lain, which is misalnya sama tantenya lah atau sama omnya. Kadang dengan nada rendah, nada sopan, iya om, iya tante, kayak anak kita manis banget ya gitu. Tapi kalau baru kita panggil, Vel. Aduh panggil nama, tapi gak apa-apa guys. Kadang-kadang anak orang tua gitu ya, baru dipanggil, Ya. apa sih? Ya. Iya nadanya beda, kalau teman manggil, iya kenapa? Gitu kan biasanya nyautnya. Kalau orang tua manggil sendiri, kenapa sih? Kayak kadang-kadang bisa gak seperti itu? Apa sih? Bisa. Ya gitu. Kadang kalau ditanya, kamu habis dari mana? Diem. Nah itu sikap-sikap yang sebenarnya nggak menghormati orang tua dan ini yang sering terjadi. Karena apa? Ketika udah jadi namanya gesekan-gesekan itu terjadi antara orang tua dan anak, membuat hormat atau respect dari si anak itu ke orang tua itu makin hilang. Iya Dan dan kita nggak mau ya. firman Tuhan ngomong di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yes. Makanya sore ini walaupun parents POV, ini kan dari sudut pandang parents nih yang kita rasakan, curhatan gitu kan. Tapi gue mau ajak teman-teman semua, yuk kita benerin pola pandang kita masing-masing. Sebagai anak, benerin juga pola pandang kita. Kenapa? Dikatakan di sini, hormatilah ayah ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sebagai anak-anak, nih lu orang semua, janji Tuhan luar biasa banget loh. Ketika kalian hormat sama papa mama kalian, firman Tuhan bilang apa? Bukan cuma hubungan kalian sama orang tua kalian tuh lebih baik lagi. Tapi lanjut umur. Siapa di sini yang gak mau panjang umur? Ada gak yang umurnya pendek? Angkat tangan yang mau. Ada gak? Gak ada. Semua mau panjang umur. Dan yang kedua, pengen memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada gak yang gak kepengen diberkati Tuhan? Ada? Nggak ada. Jadi buat teman-teman semua yang pengen panjang umur, pengen diberkati Tuhan, belajar sore ini. Hormati papa dan mama kalian. Semua mau belajar menghormati? Amin. Ayo yang mau belajar menghormati boleh angkat tangannya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus tentunya. Nah ini hal menghormati. Nggak apa-apa ya kalau gue sembari berdiri kadang-kadang nggak bebas kalau duduk. Kenapa? Perutnya kelipet guys. Jadi berasa nggak enak kalau berdiri Udah tuh lebih om-om nyaman. ya? Tapi it's okay. Udah om-om. Iya udah om-om gitu. Oke. Yang kedua kita akan belajar lagi apa? Hal mentaati. Nah hal mentaati ini, jadi ini juga kerinduan kita sebagai parents. Tentu yang namanya orang tua kangen banget. Supaya apa? Kita kepengen punya anak-anak yang taat sama kita. Nggak ada orang tua di sini yang kepengen punya anak-anak tuh yang tidak taat sama kita sebagai orang tua. Nah kalau kita ngobrol soal taat, teman-teman harus tahu. Kita taat itu pasti ada hubungannya sama yang namanya aturan. Ada yang namanya aturan yang bikin kita harus taat sebagai anak. Dan sebagai anak-anak biasanya kalau namanya aturan dari orang tua suka gak kadang-kadang? Wih langsung ada yang nyaut enak. Gak suka pasti kadang-kadang ya. Bener gak say? Gak suka, benar. Tapi firman Tuhan ngomong gini. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Gue bacain. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi firman Tuhan juga udah jelas. Hei anak-anak, dengerin didikan ayah. Jangan sia-siain ajaran dari ibumu. Sebab itu apa? Tujuan ada bunga di kepala sama kalung di leher supaya kita terlihat apa sih guys? Terutama cewek-cewek. Supaya kelihatan apa coba pakai kalung? Cantik. Ayo kelihatan cantik. Tujuannya itu kalau pengen hidup kita indah. Dengerin ajaran didikan dari ayah dan ibu kalian. Walaupun memang gak enak ya saya. Gak enak, karena banyaknya aturan atau larangan yang dibuat oleh orang tua, itu tuh terkadang membuat anak merasa apa? Tertekan. Merasa, aduh banyak banget sih, gue merasa dikekang nih sama orang tua, gak bebas, gak asik. Orang tua gue kolot, gak seru. Gak mengikuti perkembangan zaman. Itu yang seringkali point of view dari anak-anak ya. Ngerasa ketika ada aturan yang dibuat oleh orang tua, ngerasa itu kekangan justru. Itu merupakan tekanan dari orang tua. Padahal kalau dari sisi kita sebagai orang tua,
aturan yang kita buat itu tuh sebenarnya apa? Buat mencegah anak biar nggak sampai salah jalan, nggak sampai salah langkah. Kita sebagai orang tua, kalau lihat anak kita sakit nih, nah berapa kali kan anak-anak, kita punya anak 3, cewek 3-tiganya. Dan beberapa kali pernah ngalamin namanya sakit, tipes, sampai masuk rumah sakit. Nah sebagai orang tua lah, sebagai ibu, sebagai ayah, ketika ngelihat anak kita sakit, kita tuh yang nangis, kita yang sedih. Seringkali yang muncul dalam pikiran kita adalah gini, mendingan gua yang sakit daripada dia yang sakit. Daripada anak kita yang sakit, mendingan kita yang ngerasain sakitnya deh gitu. Kalau bisa gua gantiin lu, gua gantiin deh gitu. Nah itu, jadi tujuan aturan-aturan dibuat, tujuan kenapa sih ada larangan dibuat oleh orang tua. Bukan buat mengekang sebenarnya, bukan buat karena orang tua itu aduh kuno, kolot, bukan. Tapi tujuannya apa? Orang tua nggak pengen sampai kalian, anak-anaknya sendiri itu salah jalan. Terjerat dalam hubungan, dalam pergaulan yang salah ya. Seperti Bener itu banget. tujuannya. Dan bahkan kita punya sebuah quotes, teman-teman bisa baca tuh. Seorang anak belum pernah menjadi orang tua, tapi orang tua pernah menjadi seorang anak. Jadi kita as parents, kita punya pengalaman. Dan itu, pengalaman itu kita jadikan, jangan sampai anak kita ngerasain apa yang dulu pernah mungkin kita rasakan terlebih dahulu. Makanya kadang-kadang aturan itu gak enak dan realitanya memang begitu ya. Betul. Banyak anak-anak zaman sekarang lebih apa coba? Rebellious, lebih apa? Ngeberontak. Kita kasih aturan dikit, aduh gue males banget sih. Punya papa mama, dikit-dikit gak boleh. Aturan kok ribet banget sih. Tidur tengah malam aja diributin. Gue mau pergi diatur-atur, Ada dibatesin. jam pulang. Iya Ada jam bener, pulang. dan gak enak banget. Padahal kita kepengen banget selalu kerinduan sebagai orang tua, gue jamin. Kita pengen anak-anak kita punya kehidupan yang baik dan masa depan yang baik. Karena firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 bilang begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Taatin papa mama kita. Dan janji Tuhan kece banget. Kalau teman-teman mau taat sama papa mama, dalam Efesus 6 ayat ketiganya dikatakan gini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lagi-lagi, yang kepengen panjang umur, yang kepengen punya hidup yang bahagia di bumi ini, mau tidak mau belajar taat firman Tuhan. Supaya apa? Taatilah orang tua kalian. Itu bunyi firman Tuhan. Jadi belajar hari ini, walaupun orang tua kolot, orang tua banyak aturan, tapi gue sebagai anak, gue mau belajar untuk apa? Taat sama papa dan mama gue. Gitu, benar ya? Ya. Siapa yang panjang umur? Tanya lagi, angkat tangan. Yang mau bahagia, angkat tangan. Malaikat yang catat, malaikat yang foto. Dan hal yang ketiga nih, itu hal mempercayai. Jadi menghormati, iya. Mentaati, iya. Dan yang ini juga sering terjadi gesekan nih, hal mempercayai. Coba gue mau tanya dulu, siapa yang punya bestie di sini? Angkat tangan. Bestie. Ayo, angkat tangan, ngaku, ngacung. Jangan yang terlalu deket lah ya. Nah, coba tanya yang baju merah nih. Ini, ya kamu. Yang rabbit. Oke. Ayo, kira-kira pilih siapa bestinya ada di sini nggak? Oh, sebelahan ya? Oke. Kira-kira kenapa pilih dia jadi bestie coba? Dia cantik? Karena dia apa? Ayo, jawab dong. Ayo. Malu gak untuk jawab? Kenapa pilih jadi bestie? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terpaksa. Ya, oke deh, gak apa-apa sih, gak apa-apa. Rata-rata ya guys, kita pilih orang jadi best friend kita itu kenapa sih? Karena dia orang bisa kita percaya, bener atau bener? Bener dong. Mau ngapain punya bestie enak kalau diajak hangout. Tapi kalau di belakang tukang ngapain? Jelek-jelekin kita. Ngapain punya bestie yang kelihatannya seru, orangnya asik. Tapi kalau lagi denger curhatan kita, dia senyum doang. Abis itu dia ke orang lain, dia ceritain semua. Dia ember. Bisa gak? Pengen gak punya bestie yang kayak gitu? Gak pengen, gue jamin. Kita pengen punya bestie atau punya teman baik. Kenapa? Karena teman kita itu bisa kita percaya. Sehingga kita bisa cerita apa adanya. Betul gak? Bener ya? Nah, teman baik aja kita penting banget bisa yang kita percaya. Apalagi antara hubungan kita sebagai anak sama orang tua kita. Kalau nggak ada rasa percaya, itu paling nggak enak banget. Benar. Benar ya, Say? Benar. Nggak enak. Ketika mau pergi udah dicurigain dulu. Temennya Mana cowok nih? cewek. Nah, Perginya berdua atau rame-rame. Kemana?
Nah enak gak sih gak dipercaya begitu sebagai anak? Enak gak? Gak Baru enak. pergi 5 menit sekali diteleponin ya. Kamu di mana? Udah pulang belum? Jangan lupa. Ya kayak gitu. Nggak enak banget ya. Kalau orang tua dan anak gak ada rasa percaya satu dengan yang lain guys, paling gak enak. Betul. Jadi harus gimana? Gimana nih jadinya? Rome wasn't built in a day. Roma gak dibangun dalam satu hari. Apalagi guys yang namanya kepercayaan. Itu harus dibangun. Betul. Jadi ya untuk membangun kepercayaan itu nggak ada lain. Harus dengan apa namanya? Keterbukaan. Ketika Terbuka. kita bisa terbuka dengan orang tua kita. Terbuka ini bicara apa? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak apa adanya, bersikap apa adanya. Dan itu bisa lama-lama memupuk yang namanya, membangun yang namanya kepercayaan. Ketika kita memupuk yang namanya keterbukaan dengan orang tua, lama-lama kepercayaan dari orang tua itu akan didapatin oleh seorang anak. Dan sebagai orang tua nih, dari sisi pandangan orang tua, kita akan senang banget ketika anak itu bisa mempercayai kita. Artinya setiap bebannya dia, setiap yang dia lagi alami, apa yang menjadi feelingsnya dia bisa share ke kita sebagai orang tua. Kita pun akan happy banget ketika kita tahu, wah kita bisa menjadi tempat perlindungan nih buat anak-anak kita. Itu sih. Dan caranya nggak ada lain selain apa? Istilahnya heart to heart. Teman-teman di sini demen nggak ngobrol sama papa mama kalian? Demen nggak curhat? Atau lebih suka curhat sama bestinya? Ayo coba kita renungin nih sore ini nih rame-rame. Betul. Jadi ya benar, jadi ya belajar untuk bisa mulai mencoba. Kadang-kadang memang nggak gampang, apalagi punya orang tua di Jakarta, hidup di Jakarta susah banget ya. Mau ketemu orang tua aja kadang-kadang susah. Pergi pagi, pulang malam, kita sendiri pun, kalian sendiri pun pasti sibuk. Udah kuliah, udah kerja, kadang-kadang juga udah sibuk. Waktu itu nggak ada kadang-kadang, tapi ya untuk mau bisa membangun heart to heart itu ya memang mesti make time, mesti bisa luangin waktu. Yang jadi anak jangan sampai lebih senang kumpul sama temennya dibanding ketemu sama papa mamanya sendiri. Yang jadi papa mama orang tua juga gitu, jangan sampai demennya malah ketemu sama temen dibanding ketemu anaknya sendiri. Iya. Jadi harus ada percaya antara orang tua dan anak. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 20a berkata begini teman-teman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Siapa yang gak kepengen hidupnya dapat banyak berkat dari Tuhan? Ada yang gak kepengen? Kalau saya sebagai orang tua, gua aja kepengen hidup dapat banyak berkat dari Tuhan. Masa sih kita kepengen tidak dapat berkat? Betul gak? Benar, setiap kita pasti pengen diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, sekali lagi kita olahraga tangan, angkat tangannya. Oh, semua mau diberkati Tuhan, Amin. puji Tuhan. Dan ada cerita pribadi ya? Benar gak? Ada Benar. kesaksian sedikit ya? Benar, Boleh. tentang kepercayaan guys. Kadang-kadang yang namanya untuk terbuka sama anak itu susah. Kita sebagai orang tua, gua dan Cisesil kadang-kadang mau cerita pergumulan kita, tantangan kita, atau cerita masalah itu kadang-kadang berat. Tapi akhirnya kita coba belajar ya untuk terbuka dengan anak kita, betul gak? Iya, karena ketika nggak terbuka, kita nggak bisa menceritakan keadaan kita. Ketika kita lagi, ya namanya orang tua punya banyak beban, banyak tanggung jawab. Ketika sampai di rumah, ketemu anak, akhirnya anak jadi kadang-kadang secara nggak sadar jadi pelampiasan emosinya kita. Akhirnya anak yang nggak tahu apa-apa, cuman terima emosinya orang tua doang kan gitu. Jadi sejak saat itu kita belajar, kita sebagai orang tua pun ya harus terbuka ya sama anak. Nah ketika kita mulai belajar terbuka sama anak dan anak pun terbuka sama kita ya hubungannya jadi makin enak sebenarnya. Hubungan yang ada akhirnya jadi hubungan best friend, jadi teman justru. Jadi ya kita sama anak udah bukan cuma orang tua dan anak doang, tapi hubungannya udah bisa kayak teman, kayak best friend gitu. Oke guys, dan ini kita ngomongin soal mempercayai. Dan yang terakhir, gak usah lama-lama, yang terakhir hal memaafkan. Nah ini yang namanya gesekan, kadang-kadang kita kesel. Gue sebel sama papa mama gue. Gue sebel sama mama gue atau sama papa gue. Nah tapi bicara soal memaafkan, ada kasus-kasus di mana kadang-kadang hubungan keluarga jadi retak. Kenapa? Gue gak bisa maafin orang tua gue. Atau kadang-kadang orang tua ada loh bisa benci anak, ada gak? Bisa. Mungkin juga terjadi. Jadi kita harus belajar, semua manusia termasuk orang tua kita layak selalu untuk apa? Mendapatkan maaf dari kita sebagai anaknya. Ya. Kita aja sebagai manusia berdosa diampuni, dimaafkan oleh Tuhan. Apalagi ya hubung kita dengan orang tua kita harus selalu memaafkan orang tua kita. Efesus 4 ayat 32 ngomongnya gini, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan
saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pesan buat teman-teman semua, kalian dengan orang tua kalian harus belajar mau mengampuni kalau sampai ada orang tua yang berbuat salah sama kalian. Ya, jadi nggak gampang ya sebenarnya untuk mau memaafkan, mengampuni orang tua itu nggak gampang. Apalagi terutama kalau orang tua yang mungkin nyakitin kita, yang orang tua yang ya udah terlalu banyak menorehkan luka dalam hati kita, itu susah, nggak gampang. Nah, aku punya kisah, ini kisah pribadi aku sendiri, jadi aku juga ngalamin. Artinya dulu waktu aku kecil, aku sering banget itu, background keluarga aku, mama aku tuh orangnya dominan banget dan keras orangnya. Jadi dia orang yang keras, sangat keras, didikannya juga keras. Jadi dari kecil itu aku hidup dengan orang tua yang didikannya amat sangat keras dan selalu menjadi tempat pelampiasan emosinya dia. Jadi ketika misalnya dia lagi marah atau lagi kesel, nah selalu anak-anaknya yang akan menjadi tempat pelampiasan emosinya. Kalau misalnya koko aku salah, pasti kita yang lain, saudara-saudara yang lain juga akan kena gitu. Jadi nggak cuma yang salah doang yang kena, tapi yang nggak salah pun akan ikut-ikutan kena. Dan puncak-puncaknya satu waktu sampai pada waktu itu mamaku lagi ribut sama papa dan pelampiasannya itu ke aku. Suatu waktu dia ngangkat aku dan dibanting gitu, sampai dibanting, dilempar gitu. Itu waktu aku masih SD kurang lebih. Nah dari situ secara nggak sadar aku memupuk yang namanya kebencian sama mama. Jadi sehari-hari aku menjalankan, kalau mungkin orang lain akan ngebentak, aku menjalanin sikap silent treatment. Jadi ke mama itu aku nggak pernah ngobrol, manggilnya pun cuma sekedar mah, udah gitu. Pergi ya pergi aja, pulang ya udah gitu. Kalau bisa sebisa mungkin aku akan menghindari untuk ketemu. Karena setiap aku ketemu aku ngerasa aku cuma akan disakitin doang. Jadi ya sebisa mungkin aku menghindari aja deh, kalau bisa jangan ketemu gitu. Di masa-masa itu setiap hari aku akan berpikir kenapa sih aku punya orang tua yang kayak gini. Ketika aku main sama teman-teman, ketika aku ke rumah teman, kalau lagi belajar kelompok, ngeliat temen aku punya orang tua kok yang baik banget. Aku akan selalu bilang, kenapa sih aku gak punya orang tua kayak mamanya ya. Nah itu keinginan aku tuh dari dulu. Kok Tuhan jahat banget ya ngasih aku orang tua yang seperti ini ya. Dan itu aku pupuk terus gitu, hari demi hari berlanjut seperti itu. Sampai waktunya suatu waktu usia remaja, aku masuk remaja diajak teman juga ke youth sama. Nah waktu ke youth itu diajarin pas firmannya ngomongin soal mengampuni. Persis, jadi aku bacain di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan pada waktu ibadah youth itu diajarin, kita harus bisa mengampuni orang lain supaya kita pun juga diampuni. Aku berat banget jujur. Maksudnya ya kalau cuman temen bikin salah ya udahlah ampuni aja ya gitu. Karena gak ketemu juga tiap hari kan. Tapi ini orang tua sendiri yang dimana aku ngerasa dia harusnya yang mengayomi aku, membimbing aku. Tapi kok begini ya gitu. Sampai sering banget berpikir apa gua anak pungut gitu kan. Tapi ya sikap dia memang ke semua anak kurang lebih sama gitu. Dan akhirnya ketika dapat firman itu aku ambil keputusan. Oke, aku mau belajar mengampuni mama. Aku mau belajar memaafkan mama. Dan sampai ibadah selesai aku pulang ke rumah, aku samperin mama. Mah aku minta maaf, aku bilang. Aku minta maaf kalau selama ini mungkin sikap aku ke mama itu gak baik. Aku minta maaf kalau selama ini aku sering silent treatment sama mama, maksudnya sering mencuekkan mama. Aku minta maaf ya gitu. Apakah langsung berubah besok-besokannya hubungannya? Enggak sedetik itu juga gitu. Tapi yang berubah adalah diri aku sendiri. Ketika aku meminta maaf dari mama, yang berubah dari diri aku sendiri. Si mama ya besokannya masih tetap seperti itu. Tapi dari akunya yang berubah. Aku lebih mulai berasa damai. Aku lebih mulai berasa tenang. Dan ketika si mama emosi, aku lebih bisa ngontrol. Aku lebih bisa menerima. Sampai pada waktunya secara aku gak sadar pun si mama itu lama-lama berubah. Aku mulai belajar untuk, mah aku mau pergi ya misalnya. Atau mah aku berasa begini. Itu belajar.
Nah ketika aku mulai belajar seperti itu, si mama pun yang tadinya dingin, kaku, keras, lama-lama mulai berubah. Dia pun juga berubah, akhirnya dari situ dia juga bisa menceritakan apa yang menyebabkan dia begitu. Ternyata setelah dia cerita aku baru tahu. Jadi dari dia umur 8 tahun dia udah jadi tulang punggung keluarga. Dia udah harus kerja keras cari uang untuk menjadi tulang punggung keluarga dan itu gak mudah. Nah ketika dia membicarakan apa yang menjadi point of view dia, aku juga jadi ngerti, oh pantes kenapa mama begini ya. Dan puji Tuhan, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan hubungan aku sama mama. Kalau sekarang ya mungkin cerita ini bahkan anak-anak aku juga gak tahu. Karena kalau melihat hubungan aku sama mama pasti beda banget dengan yang dulunya. Jadi untuk teman-teman semua di tempat ini, jangan salahkan kita punya orang tua siapa. Gak ada yang salah, semua yang orang tua yang Tuhan udah kasih buat kita. Percayalah itu yang terbaik untuk kita. Seperti tadi di awal Kohan dibilang, ini Tuhan izinkan untuk membentuk hati kita. Amin teman-teman. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, firman Tuhan udah selesai. Saya ajak teman-teman kita bisa bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Bukan kebetulan kami boleh ibadah youth Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau mau beracara secara khusus bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada satu kisah pun dari kami sebagai anak-anak yang dilahirkan dalam dunia ini itu merupakan kesalahan. Tidak ada Tuhan. Kami percaya bahkan sejak dari dalam kandungan Engkau sudah punya rencana yang luar biasa bagi masa depan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sore hari ini kami mau mendoakan orang tua kami masing-masing Tuhan. Kami mau angkat tangan kami masing-masing di hadapan-Mu ya Bapa. Kami gak mau lihat siapapun Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuk hati kami Tuhan. Supaya apa Bapa? Supaya kami bisa memiliki hubungan yang baik di dalam keluarga kami masing-masing. Kami gak mau menyimpan apapun juga. Karena kami percaya orang tua kami adalah yang the best yang Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membentuk hati kami. Kami mau belajar untuk bisa menghormati orang tua kami. Meskipun kadang gak gampang Tuhan. Tapi kami mau, sebab janji-Mu berkata, ketika kami mau menghormati orang tua kami, Engkau memberikan kami panjang umur dan berkat-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mentaati orang tua kami. Apapun aturan yang dibuat oleh papa dan mama kami percaya itu semua adalah untuk kebaikan kami. Dan hidup kami akan berbahagia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, ajar kami untuk boleh terus mempercayai orang tua kami. Walaupun orang tua kami gak sempurna Tuhan, tapi kami mau belajar untuk banyak ngobrol, untuk banyak cerita dengan orang tua kami. Dan yang terakhir, kami minta ampun ya Bapa. Kalau mungkin ada di antara kami yang masih menyimpan rasa benci dan sulit untuk mengampuni papa atau mamanya. Tapi sore ini kami mau melepaskan pengampunan bagi orang tua kami. Dan kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan bagi orang tua kami, doa-doa kami tidak terhalang. Hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Engkau. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Karena rencana-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Ini doa kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya doa yang didoakan oleh orang benar. Dan kami percaya telah menerimanya. Maka itu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan buat Ko Handi dan Ci Cecil hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini. Kita dapat point of view dari orang tua ya. Saya juga udah jadi orang tua. Bener banget, dulu gak ngerti tapi sekarang ngerti. Dan mungkin nanti teman-teman akan ngerti waktu jadi orang tua. Jadi hari ini puji Tuhan saya percaya bukan suatu kebetulan. Kita boleh belajar. Dan saya mau hari ini bukan cuma sekedar firman yang kita dengar, kita mau mulai praktek.
Kita mau mulai belajar, tadi Kohani udah cerita, susah banget maafin, susah banget taati, atur-atur dan sebagainya. Yuk hari ini kita mau tunjukin perubahan itu dan kita percaya pasti Tuhan juga akan menyertai setiap kita. Dan kita boleh jadi anak-anak muda yang beda di dalam Tuhan, amin. Sekali lagi boleh teman-teman saya undang bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita hari ini di dalam doa, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan luar biasa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan sore hari ini kalau mungkin Kau dapati kami. Ada banyak di antara kami mungkin kami punya kepahitan, kami punya kebencian. Ada hal-hal yang mungkin kami gak sadari Tuhan. Bahwa di bawah alam sadar kami mungkin gak mengasihi orang tua kami. Ada banyak kesalahan yang kami boleh simpan. Tapi hari ini bolehkah teman-teman kita melembutkan hati kita. Biar Tuhan boleh melembutkan hati kita sehingga ada kasih-Nya mengalir dalam hati kita. Kita boleh mengasihi mereka, kita boleh mulai memaafkan, mengampuni mereka. Sekalipun sulit, tapi biarkan kita minta Roh Kudus yang terus menyertai setiap kita. Sehingga kita semua boleh melayani Tuhan. Boleh memuji, menyembah Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan. Tidak ada halangan apapun. Kita boleh lakukan itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sekali kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami secara khusus berdoa buat Kohandi, Cisesil, Tuhan berkati hamba-Mu, berkati hidupnya, berkati pekerjaan pelayanannya, berkati keluarganya, apa yang mereka rindukan, apa yang sedang mereka gumulkan, apa yang mereka sedang usahakan, apa yang sedang mereka jalankan. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Tuhan berikan kesuksesan, keberhasilan, dan kesehatan yang luar biasa untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kalau sebentar mungkin kami akan melanjutkan ke dalam circle. Biarkan hadirat Tuhan nyata di dalam circle kami. Berkati para circle leader yang ada Tuhan. Berkati setiap materi ini yang akan kami diskusikan bersama. Biarkan di dalam circle kami juga ada kasih di sana, juga ada pengampunan di sana. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Dan mungkin di antara kami juga setelah itu akan melakukan aktivitas lain. Biarkan Tuhan boleh menyertai kami, tibakan kami di rumah. Dan kami boleh beristirahat malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang mengasihi Dia. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih teman-teman.